Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini sebenarnya sudah rilis tanggal 22 Juli kemarin ya, tetapi ada banyak yang meminta saya untuk membahas ini. Jadi di sini ada surat edaran ini dari Menpan RB ya, ini sebenarnya ditujukan kepada PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian, baik itu di instansi pusat maupun di instansi daerah. Nah, menindaklanjuti surat Menteri Pan RB nomor B 185 tanggal 31 Mei, hal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, sampai dengan batas tanggal 28 November 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi maksudnya ini adalah bahwa pemerintah menegaskan memang nanti sampai batas, sebenarnya ini sudah dari tahun 2018 ya, bahwa pemerintah menekankan bahwa tidak ada status tenaga honor atau kontrak gitu ya, dalam artian tenaga honor kontrak yang memang di luar tanggungan negara gitu. Maksudnya nanti sampai batas 2023-28 November ini yang bekerja di instansi pemerintahan itu adalah ASN, di mana ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Jadi maksudnya tenaga yang saat ini sebagai honor murni ya, itu akan diajukan untuk mengikuti tes ya. Jadi di sini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah, guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN. Jadi pegawai-pegawai non-ASN tentunya ya, yang berada dan telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Nah, ini maksudnya bagus sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang non-ASN saat ini, itu harus diusahakan dalam posisi 2 di pemerintahan ya, yaitu adalah PNS dan P3K. Dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah yang berstatus sebagai non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pemerintah ini. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada pasal 99 ayat 2. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ini adalah peraturan pemerintahnya nomor 49. Kita cari pasal 99. Nah, ini adalah pasal 99 ayat yang kedua. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLUT), Badan Layanan Umum Daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama selama 5 tahun. Nah, kemudian poin ketiga, berdasarkan yang 1 dan 2 itu, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian, ya ini bisa di daerah atau di pusat ya, agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat, dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 atau ex-THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi teman-teman yang pengangkatan maksimal di 2005 ya. Dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Jadi ini adalah bagi teman-teman yang mendapatkan honor menggunakan APBD daerah ya.
Jadi bukan dari instansinya langsung, tapi menggunakan APBD daerah, honor ya. Kalau di guru mungkin kita kenalnya dengan guru honor daerah tingkat 1 provinsi ya. Kemudian, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, bukan PJB, baik individu maupun pihak ketiga. Jadi ini jelas ya. Kemudian yang ketiga adalah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Jadi maksudnya di SK-nya pengangkatannya itu minimal oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan ya. Ini minimal. Telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Jadi minimal masa kerjanya per ini adalah 1 tahun. Berusia paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi adalah 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini adalah poin-poin yang harus teman-teman pahami gitu ya. Jadi ini sebenarnya bagi teman-teman dari PPK ya, yang menginstruksikan untuk melakukan pendataan. Jadi kalau teman-teman termasuk kategori ini, sebenarnya teman-teman mungkin salah satu yang bisa diikutkan, gitu ya. Kemudian pendataan pegawai non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun pemerintahan daerah. Ini udah jelas ya. Untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah seperti ini. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2. Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan SPTJM ya, yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada poin A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini dikeluarkan oleh PLT Menpan RB ya. Pak Muhammad Mahfud MD. Nah, ini surat edarannya sebenarnya ditujukan kepada pejabat pimpinan instansi ya. Jadi harus melihat kondisi yang ada pada lingkungan kerjanya. Nah, komposisi ASN-nya sudah berapa, tenaga yang layak masuk ke kriteria ini agar dilaporkan gitu ya. Kenapa? Agar menjadi calon peserta dari PNS maupun P3K. Nah, semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Silakan dibaca informasi ini, kemudian bisa lihat juga di peraturan ini nomor 49 ya, tahun 2018 tentang manajemen kepegawaian. Jadi teman-teman lihat di sini. Nah, ini ya manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi teman-teman silakan lihat. Semoga informasi ini memberikan harapan bagi teman-teman. Salam satu data.